Itu sudah sering ditangkap di dimensi lain. Ini mung banyak kesaksian wayang ini. Jadi ini yang buat dulu siapa ini? Kok bisa seperti ini? Wayanganing. Wayanganing. Jadi wayang ya kata dasar nggih. Rogo. Amanji. Gusti. Itu wayanganing Rogo Amanji Gusti. Tokoh dalang yang menurut kami luar biasa. Beliau melahirkan dalang-dalang legendaris. Oke, di sini sih, Pi. Ini siapa ini? Hah? Ini Bang Krusuk. Bagi Serma Krusuk. Wah, bajuku pas lagi. Wah, keren ini. Betul bilang kori. Ya, sahabat Java Quantum, sahabat Kadang Kunang, dan sahabat Sego Jabung, pada sore yang hangat ini, di mana angin meliuk-liuk sebelum senja, kita berada di sebuah tempat di mana di sini juga merupakan daerah wilayah kekuasaan seorang tokoh muda bernama Ki Erwin, tokoh ketoprak ya, Ki Erwin ya. Nah, di sini ini surprise ini sahabat Java Quantum. Kesempatan pertama ini walaupun sering muter-muter tapi belum pernah saya sendiri di sini sama Ki Erwin. Kesempatan yang indah. Momentum pertama ini kita dipandu oleh Ki Erwin dan Mas Galih menuju sebuah makam kuno, yaitu di sini ada sejarah cerita lama yang mungkin perlu kita muliakan ya, Ki Erwin ya. Jadi monggo Ki Erwin, di sini tempatnya makam sinten dan bagaimana gitu Ki? Ya, sahabat Java Quantum, ini adalah makam Sasonoloyo Pasutan. Salah satu tokoh yang dimakamkan di sini adalah Ki Cermo Kusuk. Ki Cermo Kusuk, dalang klasik Ngayogjan yang masa keemasannya antara tahun 1958 sampai 1971 kurang lebih. Beliau ini tokoh panutan dalang pada masanya. Terus selain itu juga ada seniman yang lain yang dimakam di sini. Dan salah satunya adalah makam di sini itu adalah makam seniman yang tidak diketahui identitasnya, tapi dipercaya juga adalah seorang seniman. Itu yang pertama kali dimakamkan di Sasonoloyo ini, Mas Indra dan Ki Galih. Jadi memang di sini cikal bakalnya adalah seniman yang maaf tanpa nama sampai saat ini ya. Dan tapi sebenarnya masih mempunyai keluarga juga. Dan yang spesial sahabat Java Quantum, di sini dimakamkan seorang dalang legendaris, legend. Bahkan beliau gurunya dalang siapa? Dalang sepuh seperti Ki Timbul, Ki Haji Sugito, dalang sepuh dulu lah, dalang Ngayogjan dulu. Jadi dalang yang super ya legend ya. Bahkan beliau ini Ki Cermo Krusuk, tenarnya Ki Cermo Krusuk, merupakan guru para dalang-dalang yang menjadi dalang maestro di Jogja. Dan keunikan Ki Cermo Krusuk itu pada masa keemasannya dulu Ki Cermo Krusuk itu beliau tidak kerso kalau direkod. Dulu pernah dapat tawaran rekaman di Semarang, agak dekat aja Mas, tapi anginnya nanti. Beliaunya tidak kerso. Terus pernah dapat tawaran di Sasonoloyo juga nggak kerso. Selain itu kalau ceritanya selain beliaunya tidak kerso, kalau direkam nggak jadi. Nah itu sahabat itu merupakan satu fenomena. Kalau saya rasa merinding sekali ini, beliau itu ya seorang Brahman ya. Jadi benar-benar kita kalau di tahun-tahun itu sih sempat ya raketong liputannya Belanda atau hitam putih, tapi beliau tidak mau direkam. Tidak mau, dan pernah ada yang kasarnya nyolong rekam itu nggak jadi, tidak bisa direkam. Itu luar biasa sahabat Java Quantum. Jadi beliau ini Ki Cermo Krusuk atau Mbah Krusuk ini
berdharma, menjadikan murid-muridnya sebagai dalang-dalang legendaris hingga saat ini. Padahal gurunya beliau Ki Cermo Krusok berada di sini, beliau tidak mau direkord. Dan mudah-mudahan ini Java Quantum, Kadangkunang dan Sego Jabung kesini beliau kersa untuk direkod ya, karena ya, kami berkehendak untuk memuliakan, untuk mengangkat Mas. Agar apa, seni wayang, seni budaya ini ya kita tahulah sahabat Java Quantum semuanya, yang semakin lama semakin nipis dan hilang. Kita tidak akan biarkan semua itu terjadi. Salah satunya kita memuliakan punden-punden para leluhur zaman dulu. Ya, satu lagi untuk info keunikan Ki Cermo Krusok Mas Indra. Jadi Ki Cermo Krusok itu dulu selain dia juga intensitas pentasnya luar biasa pada masanya, tapi yang ngersake, yang nanggap itu tidak hanya kita aja, manusia. Tapi dulu itu sudah sering ditangkap di dimensi lain. Ini mungkin banyak kesaksian beliaunya itu di rumah sare, tapi suaranya ada di tempat yang dia manggung. Kalau di sini kan namanya ada Jaratan Cilok, itu yang berlangganan beliau yang pasti nangkap, padahal beliaunya pasti di rumah. Jadi begini Mas, ini menarik ini ya. Ki Hadi Sugito itu ada biografi, buku tebal itu menceritakan biografi Ki Hadi Sugito, itu aja udah dijuduli Dalangnya Lelembut. Disukai Lelembut. Itu seorang muridnya beliau, apalagi beliau sebagai guru. Luar biasa sekali sahabat-sahabat. Iya, sahabat Java Quantum, sebelum kita memasuki makam para tokoh sepuh, para luhur, kita tadi ini penasaran ini. Ternyata di sini ada aksara Jawa. Jadi untuk info saja sahabat Java Quantum, makam yang berada di areanya Ki Erwin ini ternyata kira-kira pernah dipugar tahun 1960 dan dipugar kembali tahun 1996. Sasana Laya Pasutan sahabat Java Quantum. Sasana Loyo. Di sini ada aksara. Saya tidak mau karena saya kurang bisa membaca aksara. Saya tidak mau gersah-gersuh. Ini sudah ada ahlinya di sini. Ada Mas Firnan, silakan dibaca Mas Firnan. Ini tanggung jawab ini. Sore ya. Sahabat Kadangkunang ya. Membaca aksara yang ada yang tertulis di Gapuro. Itu yang pertama itu terbaca Wewayanganing. Wewayanganing. Jadi wayang ya kata dasar nggih. Rogo. Amanji. Gusti. Itu Wewayanganing Rogo, Amanji, Gusti. Luar biasa. Bisa jadi yang Amanji itu bisa Amanji atau Amanjing. Nanti kita bisa cek di kamus. Amanji itu berapa, atau Manjing itu berapa. Kalau bisa sama ya berarti kemungkinan bisa Amanjing. Jadi ini fix Ki Erwin ini sebuah condro sengkolo karena wayang itu memang 6. Jadi wayang apa? Wewayanganing Rogo, Amanjing, Gusti kan Tuhan kan satu. Itu kan benar dibalik. Jadi itu bacanya 6991 tapi itu adalah terus dibalik. Jadi 1996 ya Mas ya. Cara membaca sengkalan itu kan memang dari belakang. Gusti berwata 1 dan sengkalan Manjing atau Manji itu 9. Rogo juga 9. Nggih. Wewayanganing atau wayang itu berangka 6. Ini luar biasa ya. 1996. Nggih. Matur nuwun Mas Firnan, Bu Firnan sudah dibaca. Ini giliran Ki Erwin ini. Ki Erwin ini hubungannya apa ini dengan Ki Cermo Krusok, dengan adanya Condro Sengkolo yang ya disenggol-senggolkan dengan wayang ini. Jadi ini yang buat dulu siapa ini? Kok bisa seperti ini? Ya kalau ceritanya karena saya sendiri kan dulu masih kecil juga Ki Indra. Ini ya dulu tokoh-tokoh seniman dulu rebukan, terus jadilah sengkolo-sengkolo seperti ini. Salah satunya dulu ada bapak saya almarhum,
terus tokoh-tokoh seniman yang lain. Nyambung ternyata kali. Jadi ayah dari Ki Erwin ini dengan beberapa tokoh yang lain memang membuat Sengkalan itu untuk memuliakan paling enggak kan di satu apa ya namanya tema dengan sosok tokoh yang berada di sini yaitu Ki Cermo Kruso. Luar biasa sahabat Java Quantum. Dan ini sahabat Java Quantum ini sawahnya Mas Erwin semua ini luas banget ini. Tuh di sana ada masjid besar itu juga wakaf dari kakek Mas Ki Erwin. Nah di sini sawahnya lebar banget. Kita nggak tahu akan ada apa di masa depan. Luar biasa. Kita ngaminin yang baik-baik. Siap ya. Oke Ki, kita masuk. Monggo. Monggo panjenengan saya. Ayo Dek. Ya pakai sandal aja kamu enggak apa-apa. Nah, ini Indra dan sahabat-sahabat Java Quantum, makam Ki Cermo Piharjo atau Ki Cermo Kruso. Oh iya. Oh jadi bagaimana Ki Erwin bisa tahu kalau menikah ini makam sebelumnya kok bisa tahu bahwa ini makam Ki Cermo Kruso? Apakah dari penuturan dari ayah atau bagaimana Ki? Ya pastinya dari penuturan dari orang tua. Terus kita juga sering kirim doa di sini juga. Dari kecil kan sudah dikenal ini loh saudara-saudara, ini para sesepuh yang harus dikirim doa dan sebagainya. Karena dari kecil juga dari Simba dulu saya sering diajak ke makam untuk nyekar dan sebagainya. Suasananya rasanya gimana Ki? Jadi ini memang kami berterima kasih sekali kepada Ki Erwin dari tokoh ketoprak muda ini. Nah kalau tanpa Ki Erwin mana bisa kita mengetahui makam ini? Kan ini sudah terkesan kijingnya umum gitu ya. Iya, sudah agak baru. Siapa yang tahu kalau di sini dimakamkan seorang tokoh wayang, dalang wayang yang Gurunya para legend ini. gurunya para legend. Sedangkan saya ini belajar jadi dalang merasa benar-benar teranugerahi bisa datang ke tempat ini. Ki Erwin jadi beliau sekeluarga atau memang beliau sendiri? Ini Ki Cermo ini istrinya. Nyai itu. Oh ini Ini Cermo Piharjo istrinya. Kalau ini kalau nggak salah ini ibu mertua namanya atau ayah mertua. ayah mertua. Sedone ya pas tertinggi ya Mas. Sabtu Pahing. Wah. Itu kalau nggak salah infonya itu pas Lebaran dulu Mas, pas hari ya pas bodoh nggih. Luar biasa. 87 nggih Mas. Nggih. Oh, nggih. Jadi sekali lagi sahabat Java Quantum, Nggih. beliau sosok tokoh dalang yang menurut kami luar biasa. Beliau melahirkan dalang-dalang legendaris, sementara beliau sendiri tidak mau direkam. Itu Brahmennya di sini itu kalau saya derdek ini. Jadi luar biasa sekali dan ya salut dengan apa yang ada di Pasutan ini. Ternyata di sini bagaimana pemuda-pemuda di sini, apakah Secara naluri karena dari pendahulunya juga sudah seniman Mas. Nah, kita juga neruskan. Kalau di sini itu kan ada pemuda itu juga sering garap, ada reog, ketoprak, karawitan. Itu masih aktif semua di sini. Luar biasa. Dan berarti gini Ki Gale, harapan dan doa daripada Ki Cermo Kruso ini berbuah. Istilahnya energinya terus menghasilkan pemuda-pemuda yang cinta budaya, seni budaya gitu Mas Erwin. Kalau untuk dalang-dalang Mas Erwin, apakah ada juga yang kesini gitu untuk nyekar? Banyak, sebenarnya banyak. Tapi kan mereka pasti punya waktu-waktu tertentu. Tapi banyak juga seperti dalang-dalang muda yang viral-viral itu juga pasti pernah kesini. Berarti pernah kesini. Ki Sino Nugro Swagi itu juga dulu sering kesini.
Saya bukan dalang loh, tapi saya juga bersyukur bisa ke sini. Bisa berdek ini. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbah Cermo Kruso itu adalah keikhlasan dalam berkarya, Mas. Keikhlasan dalam berkarya dan dalam keikhlasan dalam menurunkan ilmu-ilmu itu tidak pelit, sehingga dari sekian banyak muridnya menjadi para legend semua. Kalau saya dapat sesuatu, waduh, apakah memang beliau itu kan energi itu kan keluar datar, keluar arus deras, keluar cepat. Ini memang beliau itu punya cara tersendiri. Biarlah saya itu tidak terpublikasi, asalkan energi yang saya turunkan kepada murid-murid saya ini menjadi apakah seperti itu. Nyatanya juga kalau kalangan masyarakat kan tidak banyak yang tahu di media-media, tapi kan berkat pengharapan beliau kan memang melahirkan sosok-sosok legendaris seperti Ki Mantel, Ki Hadi Sugito seperti itu. Jadi memang ini apa ya, bisa di nggak itu Mas, semacam gapura pambuka, jadi membukakan pintu bagi ibaratnya aku tak sik dadi jembatan, sik kepinyak, sik ning kobar orang yang jalan di sini, jadilah mereka sukses semua luar biasa. Sahabat-sahabat Kuantum, waduh. Dia meninggal di usia berapa tidak ada keterangan gitu. Luar biasa. Ada lagi yang ingin diutarakan atau ini biar apa, generasi muda itu paling nggak kan kenal tempat yang biasa, ternyata dirunut-runut sejarahnya dan toponimnya tempat ini juga. Nah kalau sahabat-sahabat Kuantum kesini kita lihat sinarnya, anginnya seger banget sahabat-sahabat Kuantum. Sayang sekali hanya lewat kamera. Silakan, ada lagi yang ingin diceritakan tentang beliau, Ki Erwin? Sepertinya cukup kalau untuk Ki Cermo Kruso gitu, karena saya juga tidak banyak informasi juga. Waktu itu kan saya juga masih anak-anak, beliau sedo saya masih 2 tahun. Jadi selama ini kan yang saya dengar dari putra-putranya ceritanya tentang beliau, dari tokoh-tokoh masyarakat di Pacitan juga. Jadi paling tidak dalang itu kan representasi Tuhan yang menggerakkan karakter manusia, hitam dan putih dan semuanya. Dan di sini telah beristirahat di alam kelanggengan Ki Cermo Kruso. Semoga sahabat-sahabat Kuantum dengan tayangan ini akan kami publikasikan. Semoga untuk para dalang yang sedang sekolah di pedalangan dan yang lain-lain semakin cinta dengan apa yang yang kalian perjuangkan seperti itu ya. Kita lanjut kemana lagi ini Mas? Ada apa lagi di sini? Nah, di sini ini yang saya sampaikan di awal itu adalah makam yang pertama di sini. Yang saya sampaikan itu adalah seniman dulu. Itu terus sebelahnya itu Mbah Cikal Bakal. Cikal Bakal ada lagi. Ayo sahabat-sahabat Kuantum, monggo Mas kita ditunjukkan. Adalah makam pertama di sini, yang dipercaya dimakamkan pertama kali di sini. Berarti ini Cikal Bakal. Cikal Bakal makam. Kalau Cikal Bakal kampung Pacitan itu ini Mbah Kyai Diposuto. Mulane nama kampungnya jadi Pacitan. Tapi ini dulu yang mulyake Pak Gebo, karena dulu tidak ada nisan dan sebagainya. Saya langsung mak jebret itu ada batu bata yang Mas itu toh. Bukan itu, kalau batu bata kemarin itu di situ Mas. Iya, tapi sama ukurannya. Ya ukuran sangat. Jadi seperti ini sahabat-sahabat Kuantum, ternyata kita banyak sekali tema ya di sini ya. Banyak sekali cerita-cerita indah. Jadi di sini adalah makam pertama. Yang dipercaya pertama kali di sini. Maksudnya pertama kali dimakamkan. Terus yang Cikal Bakal tadi? Nah, itu karena dulu sini sudah ada makam ini, makanya Mbah Diposuto dimakamkan. Ceritanya seperti itu.
Jadi makam yang pertama itu adalah beliau yang tidak ada namanya. Ki Diposuto itu tersebut adalah tokoh pertama kali Pasutan. Ada yang bercerita yang babat alas Pasutan. Oh, luar biasa. Berarti menemukan ini masih banyak. Oh ya, masih ya. Ya luar biasa. Bisa disut di sini, Mas. Saya gantian jenengan yang tak sut. Nah, silakan Mas. Itu bisa dijelaskan itu, Mas. Anunya bagaimana ciri-cirinya atau apa ini biar Mas Firnan. Monggo Mas. Ini cikal bakal makam pertama. Tapi ada kemungkinan dulu ini sudah diganti juga loh Mas. Iya. Oh kalian semen ya. Tapi memang kalau di logika ini pas tengah soalnya. Oh nganu ya. Atau mungkin dulu ada perbedaan nganu. Kalau ditarik ke sana lurus ya. Gak lurus ini. Nggih. Silakan Mas Kale. Mas Firnan malah ketonto ini. Kalau dari model makamnya ini sudah ganti. Gimana? Kalau modelnya emang model sepo tapi ini terbuat dari semen. Oh gitu, J. Berarti ini sudah pernah di renov ya, dimuliakan, nggih. Dan kalau ditarik pun udah lepas sejarah ya Mas. Sudah tidak ada yang tahu lagi beliau itu siapa. Oh gitu, nggih. Sini ada aksara Jawa ternyata. Oh, ketemu ini. Tapi masih bisa dibaca enggak Mas Firnan? Ada aksara Jawa sahabat kadang konang. Wah. Terus apa ini? Ta. Ini ta. Wah, ta. Kayak ini. Oh. Wah, ta. Ternyata sahabat Java Quantum. Nisa. Sa. Soto. Ini ada cecak. Enggak, kalau depannya udah enggak ada aksara lagi itu. Enggak, ini sa. Sato. Soto. Siapa ini? Nah, ini kan ya enggak terbaca. Kayak ra kali. Sato. Oh, ada info tapi ini kurang jelas. Oh, berarti ini sudah paling enggak kita sudah sedikit tahu bahwa memang ini untuk faktor pendukung bahwa di sini pun dulu dimuliakan dengan diberi aksara ya, otomatis kan bener-bener disepuhkan sekali, nggih. Nggih. Kurang anu nggih. Kurang anu banget ya. Iya. Nah, kita ke makam apa Kijing ini dari Kiai Diposuto, monggo dijelaskan Ki Erwin. Ya, Mbak Diposuto ini adalah cikal bakalnya Kampung Pasutan. Jadi nama sepuh Pasutan ini berasal dari nama Mbah Diposuto. Sultan. Oh ya. Siti Siten, Sultan terus dipenake Pak Sultan, itu orang-orang luar biasa sekali. Sutoan gitu loh. Jadi kan Sultan ya. Iya toh. Dro, opo. Bener Pak Sultan, bener. Jadi kalau ketokohannya beliau selain menciptakan babat alas di sini itu, ada lagi yang terngiang-ngiang di Sanubari. Sayangnya itu Mbah Kiai Diposuto ini tidak banyak informasi yang tahu. Bahkan dulu para sesepuh-sesepuh yang sepaca Suwari pun tidak banyak yang tahu tentang informasi beliau atau mereka menutupi. Itu yang justru saya sayangkan di situ. Nah, jadi minim informasi. Tapi sekali. Beruntung kita ada ini ya, ada dimuliakan kamuliannya di sini ada inisiatifnya Pak Dukuh untuk generasi selanjutnya biar tahu siapa namanya ini yang muliakan Pak Dukuh. Sebelum ini bentuknya bagaimana? Sebelum ini bentuknya cuma batu bata aja. Batu bata. Tapi besar. Dari cerita-cerita dari simbah-simbah dulu ya kita Mbah Diposuto. Jadi luar biasa sahabat Java Quantum, ibaratnya tarung alas ya. Jadi di sini dulu tuh nggak cuma membersihkan tempat, ngilangi wit,
kepethuk ula kobra, ula weling, tapi beliau juga harus izin dengan sesepuh yang tidak terlihat, tentunya kan seperti Iya, itu. pastinya seperti Doa-doa Kyai Diposuto kan agar para leluhur sebelumnya lagi, para perdahyangan yang ada di sini tentunya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, biar tempat ini jikalau dihuni masyarakat biar selalu ayam-ayam tentrem dan terbukti dari doa dan usaha beliau. Warga Pasutan sekarang bagaimana, Mas? Pasutan ya, saya sangat bersyukur karena yang mempersatukan Pasutan itu lebih ke keseniannya, Mas. Apapun itu ada konflik di Pasutan, ketika kita dengan berkarya seni pasti soft lagi, aman lagi, tentrem lagi. Ya. Di Pasutan masih itu alat pemersatunya adalah kesenian. Seni. Ini sahabat-sahabat Kuantum sebagai inspirasi Kyai Diposuto. Dusun apa desa? Ini dusun. Dusun Pasutan ini perbedaan itu wajar. Agak anget-anget, ada gesekan itu wajar. Tapi istilahnya yang paling membuat agak ini sebagai inspirasi tempat-tempat yang lain, pemersatunya adalah seni. Kesenian. Jadi kalau di sini itu memang unik, Ki Indra. Ketika kita berorganisasi di kampung, geraknya apa gotong royong agak moodnya agak berkurang, akhirnya kita merumuskan kita buat pentas seni, dan disitulah kita akan kembali mood untuk bergotong royong lagi. Jadi satu lagi. Istilahnya misal loh, ada pilihan RT, pilihan dukuh yang agak bikin anget atau apapun, nanti seni budaya lagi menyatu lagi. Luar biasa sahabat Java Kuantum ya. Inilah doa harapan seorang tokoh besar Ki Diposuto. Jadi di sini ada makam tokoh lagi, malah cikal bakalnya ya. Tadi setelah Ki Cermo Krusuk ada, berarti ini pemakaman ini istimewa ya Mas ya. Ada Ki Diposuto, Kyai Diposuto. Ada lagi sesuatu di sini? Seniman yang juga sangat besar juga kontribusinya di dunia kesenian. Itu ada namanya Pak Sumardi. Itu dulu adalah pengerawitnya Ki Cermo Krusuk dan termasuk salah satu pendiri paguyuban karawitan Margolarasnya Pak Seno Nugroho. Dulu di eranya Pak Ki Suparman turun ke Ki Seno Nugroho dengan Margolarasnya, itu salah satu pendirinya adalah Kyai Sumardi. Kita langsung kepada pemakaman beliau. Ini adalah Kyai Sumardi. Ini pengerawit Ki Indra. Pengerawit ya, dulu dereke ada salah satunya Ki Suparman, ya Mbah Basio ya, yang terus muncul di TV itu Dagelan, Mbah Basio Dagelan Mataram itu ya. Terus termasuk Ki Krusuk, Ki Suparman, ada lagi Ki Koco. Berarti ini kan Mas, maksudnya memang bisa sampai sepuh nih, bisa bertahan. Ini kan wafatnya tahun 2002 ya. Berarti kan sudah istilahnya merasakan dunia baru, teknologi masuk, sempat merasakan. Ini bapak saya kandung. Ternyata saya nggak fokus. Maaf. Ini adalah luar biasa. Yang ngukir jiwa raga saya, Ki Indra. Alah, surprise ini. Wah, ini surprise sekali. Berarti sahabat-sahabat Kuantum, perjalanan tadi kita ini akhirnya terarah di sini ya, namanya genetika blueprint. Selalu saja ciri khas kode-kode algoritma genetika, dan ternyata beliau pengerawitnya Ki Cermo Krusuk, Ki Suparman, Pak Basio, dan dalang-dalang yang lain juga pernah didereki menjadi pengerawitnya beliau. Ya, Bapak itu mulai dari dagelan sampai akhirnya di ketoprak juga. Dan berarti beliau mboten enten panjenengan SMP kamu? Saya SMA kelas 2. Sebelum beliau Swargi mangkat, panjenengan sudah dibimbing beliau, sudah apa
sadar dan cinta seninya setelah beliau nggak ada, atau sejak sama beliau jenengan terus mulai berlatih dan perjalanan saya menggeluti seni itu sebenarnya lika-likunya luar biasa. Dari kecil memang saya diarahkan. Dari kecil saya diarahkan di seni, tapi dulu lebih di seni karawitan. Harapannya bapak itu kan minimal ada yang meneruskan. Tidak apa-apa kamu tidak harus jadi wiyogo yang bagus, yang istilahnya pinter kayak apa, tapi setidaknya kamu bisa memainkan gamelan. Sesederhana itu. Tapi pada waktu itu memang dari kecil saya seneng, tapi akhirnya kembali setelah ke SMP SMA itu hobi saya bergeser. Saya seneng dunia olahraga. Akhirnya saya sempat meninggalkan dunia panggung. Sampai akhirnya bapak saya ini sowan ke Gusti, terus saya kembali lagi akhirnya. Tapi sekarang dua-duanya sepak bola juga masih aktif, tapi yang lebih fokus adalah seninya. Luar biasa. Matur nuwun Ki Erwin sudah diperkenalkan dengan tokoh yang luar biasa ini. Ternyata makanya kok 2002 ternyata ayahanda Ki Erwin sendiri kekhususannya Ki. Lebih ke karawitan. Karawitannya itu pengendang itu benar-benar yang memainkan dan ritme semuanya. Saya sebenarnya malah belum lama ini tahu ternyata gending-gending yang diciptakan itu banyak juga dari bapak. Saya tahunya dari RRI juga. Bapak itu mewariskan gending-gending yang menjadi koleksinya di RRI itu banyak loh Mas, sekitar 30-an lebih. Dan dulu bapak itu punya gending dipasrahkan gitu aja, nggak minta aku dibeli ini berapa, enggak, cuman aku tuh gending dipasrahkan. Maksudnya karyanya itu dipasrahkan untuk biar didokumentasikan atau di apa ya istilahnya disimpan bagus di RRI tanpa ini apapun. Tapi berarti sekarang arsipnya itu masih Mas Erwin pegang Ki Erwin? Saya enggak, tapi kalau orang pengrawit RRI itu masih punya nama gending-gendingnya, dia masih hafal betul. Itu mumpung masih nyambung, jadi semoga besok panjenengan usahakan untuk arsip-arsipnya itu termasuk dulu bapak itu punya gending yang dikhususkan untuk salah satu stasiun radio. Itu melegenda juga. Di radio MBS namanya. Makanya bapak itu dulu sempat nama ternyata Pak Mardi MBS karena dia garap jingle radio MBS itu sampai istilahnya dan kalau bahasa sekarang viral. Tapi ini ya catatan-catatan itu memang perlu panjenengan udah itu catatan luar biasa. Dan termasuk karya-karya gending-gendingan jadi karya gending, termasuk bapak ini kan dulu juga nulis naskah ketoprak, naskah-naskah wayang. Berarti jenengan simpan enggak? Masih beberapa disimpan. Ya itu luar biasa untuk nyambung sejarah untuk menceritakan ke putra-putri Anda selanjutnya nantinya. Dan ini juga kami bersyukur ternyata di sini ada legend karawitan sampai berkarya untuk radio di masa itu ya. Radio selain dengan tokoh-tokoh besar yang lain seperti itu Mas. Ada lagi Mas di sini tokoh ini sudah kepada dalang sepuh, cikal bakal makam, cikal bakal pasutan, sekarang kepada beliau ayahanda Ki Erwin. Ada dalang, ada pengrawit, ada sinden juga. Sinden yang mana? Dulu juga sama perjalanan dengan bapak. Di mana itu? Nah itu di sebelah sana. Itu kepada sindennya. Sinden legendaris. Berarti seerah ya Mas? Seerah. Wong ibu saya. Malah ini makam ibu saya, Mas Indra, ini yang melahirkan saya, yang berjasa sangat luar biasa sekali di kehidupan saya. Ini adalah ibu saya, namanya Ibu Tuminah. Ini memang makam baru Mas Indra, dulu meninggalnya di 2021 4 Juli musibah Covid itu. Beliau harus sowan gustinya lewat cara dengan musibah. Ini ibu itu dulu juga nyindeni seperti bapak, ikutnya Ki Suparman, terus Ki Cermokrusuk juga lama, dan dalang-dalang sepuh yang lain. Jadi satu pun tidak ada atau ada satu dokumentasi itu Ki Cermokrusuk dengan ayah-ayah ibu panjenengan. Ada nggak satu aja? Tidak ada. Ki Cermokrusuk itu tidak ada dokumentasinya. Makanya ketulusannya Ki Cermokrusuk itu di situ, Mas. Padahal dulu itu intensitas pentasnya, kalau penonton tahu Ki Seno Nugroho itu ya sama, hampir tidak ada liputnya. Tapi ya itu beliau itu tidak mau didokumentasikan atau tidak bisa didokumentasikan.
panjenengan Kang Nami sini. Ibu Tuminah. Ibu Tuminah ini sahabat Java Quantum merupakan sinden yang selalu bersama dengan Bapak Pak Mardi. Selain bersama dalam hal mencintai seni budaya, juga bersama dalam perjalanan perahu kehidupan. Dan akhirnya beliau sekarang bersatu kembali abadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Seperti itu Mas. Ya, ternyata ini darah seniman memang. Iya. Ya, saya sangat bersyukur itu Mas, karena lahir dari keluarga seniman. Sinden. Ternyata di sini tadi itu jenengan bilang ini sawah ibu, itu ternyata ibu. Iya, ibu ini. Jadi di depan makam ini memang sudah ada pesawahan yang nantinya juga untuk keluarga Mas Erwin, karena punya memang yang bagus. Disampaikan kepada sahabat Java Quantum. Ya, ada satu lagi Mas. Ini masih ada satu lagi. kita akan belajar apa namanya ketulusan mengabdi kepada negara. Ini ada makamnya Mbah Wiryo Dinomo. Mbah Wiryo Dinomo. Oh ini. Ya ini Mbah Wiryo Dinomo ini. Beliau ini adalah pejuang. Oh, pejuang. Nah, tapi beliaunya tidak mau makamnya ada bendera. Karena beliau tidak mau ketulusannya berjuang dulu diabadikan dengan bendera biar orang tahu bahwa beliau itu pejuang. Jadi beliau di sini ada Kiai Wiryo Dinomo. Dia adalah pejuang nasional. Pejuang nasional dulu adalah satu kopi dengan Pak Komarudin. Oh, ya Pak Komarudin yang kalau di film apa itu Janur Kuning apa di bom mental itu beliau ini menyertai pasukannya. Jadi ini beliau langsung di lapangan ikut serangan umum. Benar-benar langsung menghadapi gempuran senjata, benar-benar perang terbuka. Merinding saya. Dan sampai akhir hayatnya beliau tidak mau makamnya dibumbui dengan bendera merah putih. Biarlah ini menjadi luar biasa sekali. Dan sahabat Java Quantum, saya bersyukur ini terliput juga di video. Jadi ternyata di sebuah makam yang ya lumayan dan tidak begitu besar banget ya Mas, tapi unik di tengah-tengah persawahan ini menyimpan banyak sekali cerita dari cikal bakal seniman, seorang ya istilahnya mohon maaf suami istri yang melebur kecintaan dalam seni budaya sampai akhir, cikal bakal pasutan, dan seorang pejuang yang tidak mau diketok-ketok ke perjuangan sebagai pahlawan nasional. Itu kayaknya komplit sekali. Mbak Wir ini sama Pak Mardi dulu nggak sampai 1 tahun Mas, selesainya ke suanya ke Gusti. Oh iya. 2003 itu nggak ada 1 tahun. Berarti ayah panjenengan ini bapaknya Bu Tuminah. Jadi ini si Mbak Kakung saya. Ini memang ini jatuhnya ke Mas Erwin semua ini. Jadi yo pangapunten memang karena berjuang seperti itu, diketoprak, di seni, istilahnya semangatnya luar biasa ya. Memang berbeda dengan kita sahabat Java Quantum. Beliau ini sudah tercampur semangat darah dan istilahnya merah putihnya dari para leluhur Ki Erwin ini. Walah, berarti ini sih Mbah jenengan? Mbah Kakung. Memang ini sedikit di prank pokoknya sedikit. Saya terkaget. Bukan ngeprank karena ya apa Mas Indra suruh apa ya yang bisa dikatakan kan bukannya saya sama ya keluarga aja lah yang tahu informasinya. Memang harus, dan ini mohon maaf ini saya izin nanti di-upload di YouTube agar paling enggak bocah-bocah sak niki itu tahu Subosito ngempan papan terhadap bahwa sesuatu hal yang terlihat sederhana ternyata menyimpan cerita-cerita dan semangat hidup, menginspirasi ya luar biasa.
ada yang mau lagi ditambahkan atau Sampun, cukup. Sampun Sudah, cukup. Kalau yang makam-makam kuno, Makam batu-bata kuno ya kuno seperti ini. gimana? Ini yang dari kecil saya cobain, yang belum berubah ya ini. Ini giliran yang Nih sama dari kompleks Mas pemakaman ini. anu. Yang dari saya kecil dulu, Nggih. ya seperti ini yang belum berubah. Ini menurut saya mungkin bisa dikatakan sudah tidak ada keluarga lagi Oh yang iya. ngurumat. Oke. Mas Firnan, ayo, jenengan udah ke lapangan berkali-kali membandingkan batu bata, silakan di. Salah satunya ini yang kemarin kok ini saya nemu kok beda ya itu. Oh iya. Cuma Oh, saya iya. kena apa lapur Nggih, ya. nggih. Oh iya, kayak kode sih Mas. Kayak kode itu. Kalau yang lain Iya, kan iya. biasa aja. Nggih, ini, ya. nggih. Kali ini Ini sahabat Java Quantum kayak ada kodenya ini. Oh iya ya. Nggih. Ya, bisa itu di nembok sithik itu kayak huruf kayak aksara ya. Ini kemungkinan ya cap Tanda Iya, cap. tanda. Nggih. Nggih, cap nggih. Gimana Mas? atau pakai batu bata yang berbeda-beda atau pembuatnya yang beda-beda. Iya. Nggih. Ada. Ukuran Mas, coba Mas. Gimana Kalau Mas? dari segi ukuran ini termasuk yang besar lah. Kalau di era bandingkan dengan era kemerdekaan aja loh Mas, jangan Mataram kuno. Ya. Kalau ini sudah cukup besar ya Mas ini Mas. Kemerdekaan ini Bos gede banget ini. besar Nggih. banget ya termasuk. Iya. Sekitar Luar biasa. ukurannya ini 30-an ya. 30-an kurang lebih. Bentar, mit Mbah. Bentar. Oh iya, 30. 30 sininya sekitar ya. Iya. 14. Iya. Nggih, luar biasa. Oh, ini ada batu bengkongnya juga Mas, bawah ini. Oh, ini Dan untuk ini nganu, apa? heeh. Mau Oke. majan. Jadi ini memang yang batu bata ini memang diutuhkan seperti ini nggih. Nggih. Ya. Ya semoga besok kalau ada makam baru kan enggak terus ini dihilangkan atau bagaimana Makanya gitu. kalau yang ini memang meskipun sudah tidak ada yang rumat, ada makam baru pun ini tidak dibaru. Oh, jadi untuk ciri khas, Nggih. ciri khas Termasuk nggih. dulu ketika dibuka pun ini tetap masih di posisi awalnya. Nggih. Luar biasa sekali ini. Sahabat Kadang Konang Java Quantum ini batu batanya super ini 30-35 cm. Dan untuk ukuran batu bata abad 19-an ya Mas ya. Iya. Ini luar biasa ini. Dan gelegen apa itu lemu gimana gitu batu batanya. Mantep banget ini. Ya, seperti itu. Jadi analisa dari Mas Firnan bagaimana Mas tadi? Menurut saya untuk batu bata ini Iya. batu bata ini termasuk Super. Iya itu super. era itu ya. Ora era ini ya. Nggih. Oh, seperti itu. Semoga tetap lestari. Dan ada satu lagi yang unik tadi ya, memang ada kode-kodenya yang memang unik. Iya. Dan itu masih di situ ada beberapa lagi ya, Ki Erwin ya. Ya. Luar biasa. Di sebelah sana itu ada patertan yang sangat luar biasa juga, Mas. Yang yang legend. Kebun jagung itu. Sebelah yang kebun Taman jagung. Itu, yang legend di Bantul. Orang pasti tahu pernah berkunjung ke sana. Ya. Yang sumber mata air tapi lalu menjadi aliran sungai itu. Teman saya yang jauh Kaliurang saya gotok teman saya yang Kaliurang yang sumbernya tok ke sini cari tok sahabat Java Quantum. Nah, berarti kan memang dari segi namanya sudah. Kalau warga sekitar nyebutnya cuma ngetok aja, Mas. Oh, Ngetok, tapi kalau pelaku Indonesia spiritual itu malah itu bisa disebut Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan. Kamulyan. Tapi kalau warga sekitar ya ngetok gitu aja. Sendang Ya. Kamulyan dan itu masih Iya. berada di kawasan Pasundan. Kawasan Pasundan, cuma di sebelah petaan sawah itu. Oke, Ki Erwin. Ya. Sementara itu semoga ini nanti videonya lancar akan kami upload. Silakan Ki, kalau ada pesan-pesan saran dan apa untuk masyarakat Ya. Pasundan. Baik sahabat Java Quantum, mudah-mudahan dengan tayangan ini satu yang bisa kita ambil positifnya bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan ketulusan. Itu saja. Terima kasih. Semoga lestari dan rahayu. Saya merinding sahabat Java Quantum. Nah, dari sini kita bisa tahu Ki Erwin ini ya, walaupun kita sudah sering berkomunikasi di media sosial ya, baru belum lama juga dekat secara langsung, dan ini merupakan anugerah bahwa segala yang ada di sini ternyata
ada apa namanya formula tokoh berapa persen, tokoh ini berapa persen, dan sekarang menyatu di jiwa raga Ki Erwin. Semoga Ki Erwin juga bisa mempengaruhi kepada masyarakat Pasutan, generasi muda pada khususnya, dan masyarakat Bantul dan Nusantara pada umumnya. Demikian sahabat Java Quantum, liputan di makam yang sangat mempesona ini. Semoga sahabat Java Quantum semua diberi kesehatan dan kebahagiaan, serta sahabat Java Quantum teruslah nguri-nguri kebudayaan dengan paling tidak merawat dan melestarikan, menjaga makam-makam seperti ini, nyekar dan selalu berdoa kepada leluhur. Tentunya yang paling atas adalah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Rahayu, rahayu.